Intoleransi adalah sikap tenggang rasa, sikap tidak menghormati kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Jalan keluar lain pada segi masyarakat, berbangsa dan bernegara ditanamkan pendidikan karakter formal tentang nilai toleransi sejak dini. Lalu, nilai-nilai toleransi tersebut dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena apa yang kita lakukan berdampak langsung dengan masyarakat luas. Bila kita saling bertoleransi, pasti sikap toleransi tersebut akan menular ke orang lain. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 1 Pancasila mau nanya Kakak nih, minta waktu sebentar tentang intoleransi. Jadi menurut Kakak, apakah itu intoleransi? Kalau buat saya, intoleransi itu adalah suatu keadaan di mana kita tidak menerima adanya sebuah perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat yang multikulturalisme dan berpotensi menimbulkan yang namanya konflik. Kak, tadi kan udah dijelasin tuh pengertian intoleransi. Kira-kira apa sih penyebab intoleransi? Faktor-faktornya apa aja? Kalau buat saya sih, menurut saya ya, penyebab intoleransi itu mungkin bisa dibagi jadi dua. Yang pertama kan etnosentrisme, di mana seseorang itu merasa kalau budayanya itu yang paling hebat, budayanya yang paling bagus, sehingga dia tidak menerima adanya budaya lain, ada sebuah perbedaan ataupun sikap atau pandangan. Terus yang kedua juga egosentrisme, di mana dia tahu ada perbedaan tersebut, tetapi dia merasa bahwa egonya itu lebih tinggi, gimana ya? Dia tidak mau menerima ada yang juga lebih hebat dari dia dan sebagainya seperti itu. Menurut Cece, intoleransi ini bisa terjadi di mana aja? Menurut saya sih, kalau intoleransi itu kita tidak memandang tempat, terus juga bisa terjadinya itu di mana saja dan kapan saja. Contohnya paling nyata aja gitu ya, kalau misalnya kita lagi di kelas, terus di kelas ada teman kita yang lagi pengen belajar, terus kita yang orangnya nggak intoleransi misalnya gitu, tiba-tiba kita ribut di kelas atau mengganggu dia. Kalau yang kecil sekali yang paling nyata yang terjadi intoleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau juga kalau yang dalam konteks lebih besar, seperti dalam misalnya kalau ada orang lagi beribadah, terus kemudian kita kadang-kadang ada orang yang membunyikan klakson mobilnya atau keras atau berteriak-teriak di sekitar orang itu dan sebagainya. Ya, Cek, saya mau nanya lagi nih, apa sih dampak yang diterima oleh orang yang pernah diperlakukan secara tidak toleran? Sebenarnya itu tergantung dari orangnya masing-masing, bagaimana dia bisa menyikapi perlakuan yang tidak toleran kepadanya. Tapi kalau misalnya orang itu dia memiliki, misalnya kita kembali kepada konsep diri yang positif, mungkin dia bisa menerima diperlakukan secara tidak toleran tersebut. Tapi akan terjadi yang sangat negatif bagi orang-orang yang misalnya dia memiliki konsep diri yang negatif. Pada saat dia diperlakukan tidak toleran, mungkin saja dia akan merasa seperti rendah diri, terus kemudian juga tidak mau bersosialisasi dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya nih Kak, bukan maksud saya untuk kepo, tapi untuk pertanyaan saya, apakah intoleransi itu berdampak pada Pancasila atau berpengaruh pada Pancasila? Kalau berdampak atau berpengaruh sih sepertinya enggak ya, tapi kalau saya melihatnya lebih kepada sisi bagaimana sebenarnya Pancasila itu ditempatkan pada saat terjadi namanya intoleransi gitu. Dan jadi sebenarnya Pancasila itu kan dasar negaranya Indonesia, di mana unsur-unsur di situ menekankan bahwa memang banyak perbedaan di antara kita, dari suku apa, budaya apa, agama apa. Nah, di sini Pancasila mencoba menyatukan kita dalam suatu keberagaman yang bukan menjadi suatu perbedaan bagi kita, tetapi justru menjadi suatu kekayaan bagi Indonesia sendiri. Dan sebaiknya di tengah keragaman budaya tersebut, di tengah keragaman suku, agama, dan lain-lainnya itu, sebaiknya masyarakat di Indonesia itu dapat saling toleran tentunya sesuai dengan sila yang kedua yang kita di Pancasila. Sila yang kedua ini adalah kemanusiaan yang beradab. Jadi setidaknya bagaimana manusia itu mereka dapat diperlakukan secara adil dan juga secara beradab. Begitu juga menyambung ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi walaupun berbeda kita tetap satu, dan juga yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Kakak, gimana cara mencegah dan mengatasi intoleransi? Cara mencegah dan mengatasi intoleransi itu sebenarnya kembali lagi kepada diri orang masing-masing. Bagaimana mereka menyadari bahwa dalam kehidupan sosial mereka itu memang tidak sendirian.
tapi ada banyak orang lain di sekitar mereka yang mempunyai perbedaan-perbedaan, dan justru perbedaan itu harus mereka saling toleransi. Nah, tapi mungkin juga ada beberapa pihak yang mungkin bisa membantu bagaimana seseorang ini dapat menumbuhkan rasa toleransinya. Misalnya dari orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bertoleransi terhadap sesamanya, terhadap orang tuanya, ataupun orang-orang lain di sekitarnya. Atau juga dengan pelajaran yang kita dapatkan secara formal di sekolah, pelajaran seperti Pancasila, kode-kode negaraan yang memang sudah ditanamkan sebenarnya dari waktu kita SD, kemudian juga sampai di perguruan tinggi. Sekarang juga melihat bagaimana kehidupan bernegara yang multikulturalisme ini penting yang namanya toleransi tersebut. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya dan atas wawancaranya yang sangat berharga. Semoga kami dapat mengambil inti dari semuanya. Oke, simpulannya. Sikap intoleransi adalah sikap tidak menghargai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu untuk meninggikan rasa toleransi, kita harus belajar Pancasila. Lalu juga harus ada dorongan dari pihak-pihak luar untuk meningkatkan rasa toleransi kita. Dan kita harus lebih menghargai orang lain dan menghargai perbedaan. Sekian dari kami. Terima kasih.